kabar Ki? Baik, Feb. Lu gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik juga sih. Good. Kesibukan lu lagi ngapain sih Ki? Biasa-biasa aja, Feb. Ngejalanin satu running HR konsultan. Terus yang kedua tuh community service gitu. Oke. Community service itu seperti apa yang ini? Jadi tahun lalu tuh kan aku ngebuat sama tim satu community service company yang kita sebut namanya tuh HCI Group. Nah, jadi ya ibarat katanya simple way-nya itu adalah group management untuk nge-handling beberapa community gitu deh. Karena kan community yang kita buat itu nggak cuma satu. Jadi I think dengan adanya community yang cukup banyak kan gue butuh tim nih. Jadi tim gue yang kita hire semuanya itu under dari HCI Group ini. Itu ada apa aja sih di dalam HCI? Lumayan sih, ada beberapa komunitas gitu. Mungkin yang populernya deh, yang apalagi ini komunitas pertama kita ya, namanya itu adalah Deep Talky. Jadi kepanjangan dari Deep Talk with Kiki. Something like that. Itu kayak kerucutnya di talk itu seperti apa? Kayak di bidang apa nih di talky gitu? Alright. Jadi biasa kalau Deep Talky itu sebenarnya pembahasannya kita luas banget di sana. Lu mau ngebahas terkait dengan personal lu, family, kerjaan, financial juga. Mungkin itu satu hal yang bisa kita dibahas sana. Nah, tapi spesialnya dari Deep Talky ini itu adalah pembahasan yang benar-benar mendalam. Jadi kan nggak banyak orang ya bisa ngobrol deep talk, dan bahkan bukan ke sana, tapi lebih ke nggak banyak orang juga pengen untuk cerita dan bisa untuk cerita. Nah, hasilnya dimana dari setiap komunitas yang gue establish ini di dalam HCI, kita tuh pengen banget menjadi teman cerita dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan juga make sure kalau seandainya orang-orang yang ada di komunitas ini ngerasa kayak oh dia punya teman kayak gitu. Nah, Deep Talk ini pengurucatannya itu adalah untuk orang-orang yang memang first dia butuh untuk didengarkan, kedua dia itu merasa punya, kita make sure kalau seandainya mereka tuh nggak sendirian dan punya teman, dan kita make sure kalau seandainya segala problem yang mereka punya itu mereka punya teman untuk cerita dan bisa men-trigger mereka untuk menjadi versi yang paling terbaiknya mereka gitu untuk menyelesaikan masalah. Oke, sebenarnya kalau ibaratnya gue kan ada masalah. Gue nggak tahu di talk seperti apa, kalau gue pengen gabung, pengen join gitu. Kalau di sana banyak teman-teman seperti gue kan sama aja kayak ini ya, makanya kayak adu nasib ya? Iya, adu nasib gitu. Itu kayak sistemnya seperti apa sih di Talky gitu? Nah, satu hal sih mungkin yang jadi apa ya, nge-trigger buat kita tuh kenapa ngerunningin komunitas ini tuh karena kita tuh pengen make sure bahwa kita itu satu hal lagi Ci, kita tuh nggak bisa untuk nyelesain masalah orang lain, that's the thing. Dan bener juga apa yang tadi kamu bilang gitu, kayak ini bakal jadi kayak adu nasib nggak ya, kayak aku punya masalah, kamu punya masalah, sebesar atau sekecil apapun masalah kan tetap masalah bagi orang kan. Jadi yang kita fasilitasikan itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada penyelesaian masalah itu. Contoh, kita nyediain event. Nah, eventnya itu berkaitan dengan satu tema kan pastinya. Nah, aku harapkan tema-tema yang kita buat dalam komunitas tuh bisa nge-trigger mereka, atau mereka merasa kayak ih ini relatable nih sama gua gitu kan. Jadi mereka merasa nggak sendirian dan mereka punya teman untuk punya temen yang punya pain point yang sama kayak gitu. Terus yang kedua, dari beberapa session ada private, terus kemudian gue juga ngebuka kayak group session gitu kan, yang dimana kita bisa kayak bedah masalahnya, mau rame-ramean boleh, mau sendirian juga boleh. Kadang kan ada beberapa orang yang nggak pengen apa ya menceritakan masalah di depan orang lain dan nggak seberani itu bahkan mereka. Jadi kita juga ngebuat satu konseling, mungkin juga untuk obrolan sekedar kayak peer counselor gitu, yang dimana peer counselor tuh kita kayak ngobrol sama temen, yang dimana kita make sure kalau sana semua informasinya tuh aman, confidential, dan juga nggak kita sebarluaskan kayak gitu, karena kan itu yang harus kita jamin sih. Tapi at some point itu bukan menjadi orang yang kayak modelnya psikolog, karena psikolog tuh kan udah terlalu yang apa ya, serius. Sama kayak ini ya, apa? Kunto Aji sama yang ini kan konsernya pakai psikolog gitu, konsernya dia itu kayak merilis, katanya kalau Kunto Aji bilangnya kayak merilis kestresan dengan musik, dengan apa yang dia ungkapin kayak gitu ya. Jadi kayak yang pernah gue lihat konsernya Kunto Aji kayak gitu. Tapi dia ada psikolognya gitu sih. Untuk pendampingan gitu ya. Untuk pendampingan di konser besarnya gitu. Benar-benar kalau untuk pendampingan kita tuh emang ada sih, cuman emang kalau dari poinnya kita itu menjadi teman cerita aja, karena I think dengan cara kita mendengarkan tuh kayaknya kita bisa untuk membantu mereka untuk bisa
merasa lebih ringan gitu loh, Feb. Karena semua orang tuh, apalagi di usia-usia kita ya, pertemanan kan makin kecil. Iya benar. Jadi iya kan, jadi apa-apa lagi kita kayak ya udahlah diem aja sih. Terus juga cerita emang nyelesain masalah. Nah itu sih konsep itu, karena kita bercerita aja itu ngerasa kayak rilis stres aja. Beban tuh ngerasa kayak lebih ringan gitu. Jadi itu poinnya yang kita pengen highlight di Deep Talkie ini. Bagus sih untuk gua yang circle pertemanannya semakin tua semakin sempit gitu. Iya, karena gue juga kayak gitu, Feb. Percaya deh. Dan nggak cuma kita sebenarnya, ada beberapa teman kita di luar juga yang mungkin bahkan untuk punya teman baru aja punya kayak trust issue gitu loh. Iya. Entah terlepas dari apapun background permasalahannya mereka gitu. Tapi yang gue yakini adalah yang gue offering juga difasilitasi di dalam komunitas ini, especially Deep Talkie ya, karena kebanyakan teman-teman yang depres dan udah bener-bener buntu nih gue harus kayak gimana gitu. Dan di sini kita kayak sharing cerita aja. Kita nggak terlalu mempermasalahkan dan membicarakan terkait dengan masalah, tapi kita bicara soal solusi atau nge-trigger suatu solusi yang membuat mereka tuh mikir bahwa oh masalah ini bisa kesini nih solusinya kayak gitu. Ya, kayak contohnya lu nggak sendirian gitu ya, ada teman gitu. Karena kan kita juga nyediain customer service gitu kan, yang dimana kalau lu mau ceritain apapun nggak apa-apa cerita aja, tapi asalkan jangan ekspektasikan kita menjadi apa ya problem solution buat kamu gitu. Karena gue yakinin, aku nggak tahu sih kok kamu setuju apa nggak, problem solutionnya kita sendiri itu adalah kita sendiri gitu. Iya benar-benar. Orang lain tuh cuma nge-trigger doang tuh, oh ini bisa jadi kayak gini ya, oh ini bisa jadi kayak gini ya, kayak gitu. Bahkan gue juga apply buat diri gue gitu. Terus tadi lu bilang ada banyak di Andra HCI gitu kan. Itu apa aja sih selain Deep Talkie gitu? Yes. Jadi community yang kedua establish itu kita sebutnya namanya sudut pandang HR. Nah, jadi sudut pandang HR ini nggak berdiri sendiri. Komunitas ini adalah komunitas yang gue buat itu lebih mengarah ke profesionalism. Karena background gue kan HR nih. Jadi gue pengen banget nih punya platform satu HR yang bisa mengcover semuanya. Contoh, sub item yang komunitas lainnya itu adalah Job Seeker Indonesia untuk para pencari kerja. Terus yang kedua, gue establish terkait dengan asosiasi HRD seluruh Indonesia, namanya Indonesian Human Resource Development Associations atau disingkatnya namanya IHRDA. Dan sudut pandang HR ini adalah semua aktivitas yang ada di suatu professionalism HR, entah dari programnya, entah dari modulnya. Karena kan background gue juga untuk apa ya? Lu pernah dengar kayak training and development gitu nggak sih? Kayak gue ngasih latihan atau ngasih kelas. Nah, berdasarkan dari itu gue pengen dari satu komunitas ini benar-benar all in untuk di HR. Kayak nyari kerjanya bisa, untuk nyari kandidatnya bisa, untuk menjadi HR-nya juga bisa. Jadi one stop solution lah untuk HR-nya. Kan lu bilang untuk menjadi HRD-nya gitu ya, lu bilang. Kalau ibaratnya nih nggak ada basic untuk HRD, bener kuliahnya mungkin dia ekonomi kan sekarang banyak kayak gitu kan. Tapi dia pengen jadi SR dan menurut dia pas waktu dia kuliah dia sambil sebagai minum teman apa-apa kan? Boleh aman. Jadi kayak menurut dia bisa nggak sih gua yang nggak ada basic buat HRD tapi pengen jadi HRD gitu. Maksud lo kayak switching karir nggak sih? Kan banyak banget kalau kita nggak bisa pungkirin kan. Dia lulusan apa, kerjanya apa, banyak banget kan gitu. Karena gini kan, at some point apa yang menjadi ekspektasi, kebutuhan dan passion itu nggak pernah berjalan seiringan, ya kan? Jadi bisa kita provide di sana, bisa kita fasilitasi. Contohnya gitu ya? Iya benar. Jadi kayak basic things, karena menurut gue nih, misalkan gue pengen jadi HR. Yang bener-bener handbook banget untuk bisa menjadi HR tuh sejauh ini gue ada di kurang lebih dari 10 tahun di field ini tuh kayak nggak ada banget, Feb. Kayak lu mau jadi HR, oke. Kalau dari gue basic menjadi HR itu adalah bisa ngedengerin orang. Karena ibaratnya lu bakal nyelesain permasalahan orang. Lu jadi tong sampahnya perusahaan. Lu bakal harus nge-encourage orang yang udah depres, gua pengen resign aja, nggak pengen lanjut, tapi performance-nya bagus gitu. Jadi lu harus tahu tuh strategik atau mungkin dari cara personal approach atau sesimpel ngedengerin aja untuk menjadi HR yang baik untuk karyawan-karyawan yang bermasalah atau mungkin udah dimotivasi. Jadi menurut gua di platform ini yang sudut pandang HR, kita fasilitasi itu dengan dengan basic modul, kayak misalkan gimana ngehandling penggajian gitu, misalkan gimana cara ngehandling
bisa confident untuk ngomong di depan orang. Karena HR kalau gue juga ngerasain sih dulu, gue nggak bisa bilang kayak gue 100% sukses gitu kan. Iya. Ki, kan lu tadi bilang HRD sama apa tadi yang lu ada 2 tadi? Job Seeker Indonesia. Nah, yang gue Job Seeker Indonesia tuh apa sih, kayak basicnya seperti apa gitu? Jadi komunitas Job Seeker Indonesia sebenarnya dari judulnya udah tahu ya, maksudnya kayak para pencari kerja gitu. Jadi gue pengen banget dulu ya, gue pengen banget buatin komunitas satu komunitas yang memang kumpulannya tuh orang-orang pencari kerja. Tapi at some point job seeker nih gue paham juga sih kenapa mereka tuh takut untuk cari kerja yang nggak tahu search-nya tuh benar atau enggak gitu kan. Jadi gue pengen make sure banget nih Job Seeker Indonesia, komunitas yang gue buat bisa connect sama HRD-nya langsung, which is dari HRD asosiasi yang gue punya juga. Dan gue bisa pastikan karena semua database kita yang maintain, terus kemudian CV-CV update kita yang maintain juga. Jadi dia tuh bisa connect sama HRD yang bisa gue pertanggungjawabkan gitu loh, Feb. Nah, Job Seeker Indonesia fungsinya di situ dan bedanya juga di situ. Nah, ini kalau dari gue tak bingungin nih, yang dari lo sampein, kalau gue sebagai HRD tapi nggak ikut komunitas lo nih, gue pengen masukin locker di info locker di tempat lo gitu. Yap. Itu kayak apa yang lu tanyain, kayak kan takutnya yang lu bilang kayak gue nggak tahu nih fake lowongan pekerjaan gitu. Kan bahkan juga ada yang harus naruh ini, naruh itu, terus kemudian ada untuk interview aja dia harus bayar gitu kan. Iya benar sih. Itu yang ini kayak bener. lu ngefilternya seperti apa? Berarti kalau di luar komunitas yang HRDA tadi, tapi gue pengen ngasih locker ke itu gimana gitu. Nah, the thing is yang memang bisa masuk dalam kategori, karena kan Job Seeker Indonesia ini juga kita sebagai promotor kan, kita nge-share semua lowongan kerja dengan yang bisa dicari oleh Job Seeker ini. Nah, jadi biasanya ngefilternya kita harus ngasih link, jadi link registrasi dulu, yang dimana kita harus tahu bener-bener nggak ini HRD posisinya, perusahaannya, betul, perusahaannya PT apa, atau mungkin brandnya apa, atau mungkin kita juga harus cantumin sosial media ini real orang atau enggak, karena kan some point kadang beberapa orang ya hanya sekedar untuk fake account dan lain-lain kan. Nah, screening dari tim komunitas kita itu di sana. Jadi once kalau seandainya sudah oke, baru kita masukkan ke grup HRD dan memang dia sudah oke, udah terscreening lah untuk menjadi HRD, sudah menjadi HRD juga, dan baru kita bisa posting untuk si lowongannya itu. Jadi kita make sure banget bukan hanya sekedar lowongan kerja dan kita punya konten gitu, enggak. Tapi ada jaminan ya, kalau percayanya gitu ya. Benar, karena gue nggak mau juga ada orang nih kok ini udah dihubungin nggak ada kabar, atau ini kok udah dihubungin tapi kita harus membayar sekian pas fee. interview gitu benar kan? Maksudnya kayak kerja gitu. Belum keterima kerja aja lu udah disuruh bayar gitu loh bro. Jadi kayak itu hal-hal yang sangat amat gue hindarin banget, dan makanya filterasinya juga dalam komunitas gue tuh juga cukup ketat, dan lu nggak bisa langsung masuk join ke komunitas grup gitu. Tapi harus kita yang memang make sure lu pantas untuk ada di komunitas ini, dan mari kita invite lu untuk bisa meramaikan dan bersinergi bareng gitu. Oh, berarti masuk dulu baru bisa ini apa? Yang kayak gue sebagai HRD, gue harus masuk komunitas dulu baru bisa. Biasanya ada 2 option kita tawarin. Kalau saya memang mau masuk asosiasi kita, which is good, karena kan asosiasi kita 2024 ini benar-benar free semua kan, nggak ada admin, nggak ada registrasi. Nah, kalau saya memang nggak mau join nggak apa-apa juga, tapi link registrasinya itu juga tetap harus ada, karena kita harus make sure ini beneran HRD practitioner nggak, atau mungkin company gitu biar nggak tipu-tipu gitu loh, Feb. Dan ini company yang mau benar-benar establish nggak, kelayakannya tuh ada nggak, kayak gitu-gitu. Jadi screeningnya kita di sana, dan make sure, gue pengen make sure banget dan selalu akan mau make sure bahwa lowongan kerja yang kita upload itu adalah lowongan kerja yang bisa kita pertanggungjawabkan. That's the thing. Oke. Terus di HCI itu ada bagian-bagian, ada sub-subnya itu yang lo bilang. Jadi kayak kan lu baru nyebutin kayak 3, ada Kak Deptalki, HRDA, sama yang tadi info locker gitu kan, kayak gitu. Terus Job Seeker. Job Seeker gitu. Terus apalagi gitu? Oke, kalau seandainya komunitas yang ketiga kita itu adalah komunitas CSR, Feb. Jadi komunitas yang memang berkaitan dengan donasi sosial.
bantuan kayak gitu-gitu yang kita sebut namanya gaya community. Tapi long story short, sebenarnya gaya community ini hadir karena kita tuh juga punya retail services kan di HCI. Jadi kita tuh nggak cuma community service lah HCI-nya. Nah, jadi gue tuh punya satu brand namanya Gayanes fashion retail gitu, yang dimana setiap keuntungannya kita pengen nih sumbangsi untuk teman-teman yang memang dibutuhkan dan membutuhkan. Jadi contohnya kayak kita sosial, kita punya event nih sebenarnya Jumat Berkah. Terus kemudian kita juga visit tuh yayasan. Kita bentar. Gue potong boleh? Boleh dong. Jadi gue pengen tahu gaya itu apa gitu. Kan lu langsung nyebutin gue punya ini. Jadi gue belum tahu garis besarnya gaya itu seperti apa gitu. Oke, jadi gaya itu adalah fashion retail yang gue pengen buat, yang dimana kita fokus kepada meningkatkan kepercayaan diri untuk teman-teman kita yang big size. Oke. Nah, setelah dari fashionnya tuh kita rombak dari head to toe, kita pasti ngejual dong. Dan dari semua penjualan kita bakal make sure kita spare money-nya untuk kita masukkan ke dalam gaya community activity. Nah, ini udah ke komunitas nih ya, bukan ke retail. Jadi udah komunitas yang dimana kegiatan-kegiatan programnya itu kita buat. Kayak misalkan yang tadi gue bilang, Jumat Berkah, visit yayasan, visit yang namanya mungkin panti-panti atau mungkin yang lain-lain. Jadi hal-hal itu yang mungkin kita bisa buat kegiatan-kegiatannya yang jauh lebih bermanfaat buat mereka. Tapi gaya community ini juga kita buatkan programnya tuh paling sebulan sekali, karena kan memang kita fokus untuk komunitas-komunitas yang udah running dulu nih. Jadi gaya community ini paling kayak 2 minggu sekali atau sebulan sekali, karena ngebuatin program untuk CSR tuh nggak mudah, Feb. Jadi kita harus connect sama orang yayasannya, orang pantinya atau apapun itu, dan kita make sure kalau seandainya bisa divisit, karena ada beberapa yayasan nggak mau divisit dan nggak mau untuk kita publikkan. Nah, gaya community itu selalu mencoba untuk dipublik. Kenapa? Supaya mengencourage orang-orang untuk bisa berbagi ke teman-teman kita yang lagi membutuhkan kayak gitu. Kan lu bilang tadi gaya community. Kalau gue masuk gitu, kayak ketentuannya apa? Dan maaf banget tadi yang lu bilang kayak kepercayaan diri, masalah yang itu kan. Apakah orang-orang yang seperti itu yang bisa gabung di gaya community atau gimana gitu? Oke. Di gaya community ini adalah komunitas yang siapapun aja bisa, Feb. Maksudnya ini tuh kan komunitas yang dimana kita buat CSR dari kegiatannya. Dan kalau seandainya lu nih sebagai orang yang merasa kayak pengen merasa lebih bersyukur, menurut gue ya, gak apa-apa join aja. Tapi kalau seandainya lu berpikir bahwa gaya community hanya sebagai panja sosial atau mungkin social experiments lu bukan untuk itu sih, Ki. apa tuh? Jadi kayak kan lu bilang tadi di gayanya sendiri. Yes. Lu berarti bilang, di fashionnya? Di fashionnya sendiri ada orang-orang yang big size. Nah itu dia maksud gua. Jadi kayak kalau gue ikut community kan crossover banget nih. Gue nih kayak Lidi, sedangkan gitu-gitu loh yang gue maksud. Ya nggak? Belum connect maksudnya? Belum connect kan maksudnya? Hitungannya di gaya community nih. Iya. Berarti kalau bayangan gua, orang-orang komunitas orang-orang yang peduli dengan sekitar, dengan big size-nya gitu, gimana itu loh yang gua maksud. Oke. Kesinambungannya dari Gayanes ke gaya community. Oke. Jadi kesinambungannya nih lu bisa tanyain kalau seandainya kalimat gua agak berantakan dan tidak mudah untuk dicerna ya. Jadi Gayanes ini kan fashion retail production-nya. Yang dimana di saat kita sudah memproductionkan satu produk dan kita bakal nge-selling, kita kan nge-boost terkait dengan confident orang-orang big size ini. Awal mulanya kenapa ada gaya community itu adalah gue pengen banget menciptakan satu kegiatan dan juga komunitas ini juga yang make sure si orang-orang yang menggunakan produk gue itu bisa udah pede nih misalkan ya, udah kayak oke, kita bisa jadi fashionable person lah karena udah di production sama Gayanes gitu kan. Nah di saat memang kegiatan kita punya, gue pengen banget mereka bukan hanya pede, tapi juga mereka juga bisa memahami bahwa kehadiran mereka itu juga bisa bermanfaat buat orang lain. Satu. Terus yang kedua, gue juga pengen banget di gaya community itu kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport mereka jauh lebih banyak bergerak. Karena at some point, gue pun juga termasuk size yang nggak yang basic ya. Gue malas gerak karena capek duluan, udah ngos-ngosan duluan gitu kan. Dan dimana gue pengen banget buat kegiatan kayak olahraga. Terus kemudian entah kita memang
Lanjut. kegiatan body combat atau mungkin yoga bareng atau apapun yang membuat mereka jauh lebih sehat. Nah, sehatnya dengan bukan hanya dari mentality, tapi juga physically. Nah, kita masukkan semua, makanya gue bilang kayak ini CSR programnya yang ada di HCI Group, karena semua kegiatan yang memang make sure tidak ada profitable, terus kemudian kita juga berbagi for free, donation juga for free, itu hanya di Gaya Community ini. Gitu. Berarti semua orang boleh ya? Berarti boleh banget, gitu. Cewek cowok, terus kemudian mau big size dan tidak big size di Gaya Community, yes, itu open banget bisa masuk ke sini. Oke, terus Ki, ada apa lagi yang dicangkup HCI itu sendiri gitu? Mungkin yang terakhir sini komunitas yang terakhir kita buat itu namanya Wanita Wicara. Jadi Wanita Wicara ini gue konsepkan sama tim untuk berfokus kepada woman trainer. Nggak cuma woman entrepreneur aja sih, tapi juga untuk mungkin perempuan-perempuan yang bekerja di top level manajemen, yang dimana kita kumpulkan. Harus di top? Yes, harus di top. Karena kenapa? Kita mau nge-build beberapa pointing terkait dengan perempuan-perempuan yang memiliki mindset yang cukup kuat. Bukan hanya cukup, tapi memang harus kuat sebagai leader. And it's not an easy untuk kita menjadi leader dan menjadi perempuan dengan segala ekspektasi di luar juga. Dan kita buatkan channel networkingnya, wadah networkingnya di Wanita Wicara ini. Jadi kita ngebahas terkait dengan apapun yang related dengan professionalism yang ada di bisnis itu sendiri. Kan lu bilang ada Wanita Wicara yang di situ gitu, kayak apa sih relate-nya sama company perusahaan-perusahaan gitu? Gini, I'm pretty sure setiap company itu punya yang namanya leader. Nah, leader pasti ada dua gender, either memang laki-laki atau perempuan. Kenapa gue highlight-nya perempuan? Sebenarnya gue juga punya banyak banget teman-teman yang ada di top manajemen laki-laki juga. Jadi kenapa kita tidak mempointing ke sana? Karena gue pengen make sure bahwa di gender gue, which is adalah wanita, kita punya spesifikasi dan juga hal yang different. Kita bisa bawa kepada company atau professional professional way, career path kayak gitu. Nah, kenapa ada relatednya ada di mana? Sebenarnya ada banget, Feb. Karena lu misalkan punya leader perempuan, jujur pasti cukup banyak stigmanya yang memang lu bakal pikirin. Kalau seandainya dia menstruasi misalkan atau haid, pasti bakal moody banget. Terus kemudian misalkan kalau mau ngambil keputusan, kalau seandainya lagi deket sama orang, pasti apakah itu objektif atau subjektif. Jadi lu mempertanyakan itu. Terus ada banyak banget hal-hal lainnya yang lu bakal pertanyakan dengan kalau lu punya leader perempuan. Mungkin lu nggak ada pertanyaan itu, mungkin di beberapa teman-teman di luar gua ada, karena gua melakukan survei kan untuk melakukan komunitas research ini. Jadi relatable-nya adalah kita make sure bahwa dari company ini punya top managerial positions untuk perempuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dengan adanya posisi yang dia runningkan. Karena kalau seandainya gue nih ada menjadi leader, tapi gue mau seenaknya aja gitu, bisa aja. Cuman apakah itu yang memang diharapkan sama tim-tim di bawah lu atau mungkin sekitar-sekitarnya kamu gitu? Pasti enggak juga kan. Jadi kita bukan mencetak sih, tapi lebih tepatnya sharing atau menginspiring orang-orang di luar sana dengan woman trainer atau woman business yang ada di komunitas kita dengan in a positive way gitu. Itu sih targetnya gue. Kan itu bakalan banyak kayak perkumpulan wanita gitu. Pasti. Basicnya, pendidikannya, kayak wider banget lah, luas banget kan. Gue masih kepikiran kayak gimana kata-katanya, kayak seliberal apa sih pemikiran mereka. Takutnya kayak kalau jadi wanita harus gini loh, nggak boleh diginiin loh, gitu kayak mindset Indonesia pun, Indonesia saat ini pun wanita tuh harus di dapur. Mindsetnya loh mas, walaupun udah ada yang lebih modern gitu. Walau udah S1, S2, pekerjaan, tetap ujung-ujungnya adalah urusan dapur gitu kan. Gitu kayak memanage itu menjadi bagus tuh kayak gimana gitu di komunitas Wanita Wicara gitu. Nah, base-nya dari HC ini kan memahami dan juga mengerti perasaan orang lain. Dan kita juga ada di sini untuk kalian gitu sebagai teman cerita. Nah, fungsionalnya yang ada di Wanita Wicara ini, kenapa gue spesifikkan adalah woman trainer atau woman business. Kita tuh kadang terlena lebih tepatnya dengan kalimat-kalimat atau paradik yang memang cukup misinterpret aja sih menurut aku. Contohnya?
feminism, contoh equality, contoh kesetaraan yang dimana laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Sebenarnya kita nggak membicarakan terkait dengan power dan lain-lain gitu loh. Tapi gue memperjuangkan atau mungkin meng-highlight ke teman-teman terdekat gue yang kita bakal buat yang namanya di dalam komunitas ini, bahwa perempuan tuh bisa loh ada di top managerial position dengan sikap yang baik, terus kemudian dengan mindset yang kuat. Terus kemudian juga bisa impactful sama society dan lain-lain. Dengan caranya seperti apa, itu kan dengan cara masing-masing individu ya. Dari leadership gue sama lo aja beda, apalagi orang lain gitu misalkan. Tapi yang gue highlight adalah kita harus tahu dan tetap ada yang namanya low profile. Nggak boleh itu yang namanya sombong, nggak boleh itu yang namanya ria, nggak boleh itu yang namanya underestimating orang. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang kita bisa build dari networking kita itu, which is gue harapkan perempuan-perempuan yang ada di Wanita Wicara ini memiliki mindset kuat itu, yang dimana kita harus suportif, kita harus tetap bisa untuk menjadi teman yang baik, untuk menjadi teman cerita atau teman yang mendengarkan, terus bisa menjadi orang yang menginspiring dengan experience lu bawa dalam komunitas. Karena biasanya di dalam komunitas ini gue minta speakernya itu, atau mungkin kita punya event misalkan, speakernya itu adalah dari komunitas sendiri. Jadi misalkan gue nih, kan kalau seandainya komunitas semuanya gue sendiri speaker kan agak chaos ya. Jadi makanya gue minta dari komunitas membership juga yang dimana sharing dong terkait dengan experience kamu, gimana sih caranya bisa sukses, dan juga gimana sih caranya kamu ada di titik ini. Pasti kan ada experience yang kadang orang tuh nggak ngelihat prosesnya tapi ngelihat hasilnya kan. Yang itu kita paparkan. Kenapa sih Febrian ada di titik ini gitu. Misalkan lu perempuan ya Feb. Kenapa kok bisa ada di titik ini? Apa aja yang lu udah korbankan dalam untuk mendapatkan satu titik ini kayak gitu. Nah, hal itu yang dimana mungkin di beberapa experience orang tuh bisa men-trigger mereka kayak, oh dia aja bisa, masa gua enggak sih gitu. Terus kayak, kalau kan lu bilang batasan-batasan, kayak lu memangkas retorika kayak perempuan tuh, sedangkan gimana gue kalau ngalimatnya ya? Kenapa tuh? Jadi kayak itu tuh ada banyak tantangannya gitu loh. Ya pasti, kayak pasti. Karena doktrin dari dulu perempuan tuh harus di sini kan tuh secara nggak langsung lu harus ngelawan itu tipis-tipis, maksudnya kayak Iya. Gimana sih cara lu untuk ngelawan itu, sedangkan zaman dulu aja aduh, terus sampai mana-mana nanti bingung gue ceritain ya. Nggak apa-apa. Kayak masih di underestimate gitu. Nanti kalau lu bilang lu nggak, jangan jangan sombong, jangan ini. Terus cara ngelawan kultur itu gimana gitu loh. First, kalau dari aku sendiri ya Feb, aku nggak tahu, mungkin ini versi aku lagi. Aku tuh base-nya adalah suka komunitas karena gue suka ngobrol. Karena gue pernah ada di titik yang dimana gue tuh nggak tahu harus ngobrol sama siapa karena gue sendirian. First itu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mensupport pemikiran-pemikiran itu kok bisa tidak ada underestimate lagi ke perempuan. Terus kemudian perempuan tuh pokoknya, apalagi kita tahu ya kalau seandainya di timur, budaya timur sekarang kita nggak enakannya tinggi, pokoknya perempuan tuh harus di bawah dari laki-laki, which is aku kejawen, kayak lu juga ya kejawen kan, dan kita tahu bahwa kalau perempuan tuh pasti urusan dapur, pokoknya urusan-urusan yang related dengan kerumah tanggaan gitu. Tapi yang gue pengen buat di sini adalah mindset powernya sih, yang dimana gue make sure bahwa hey, kamu tuh bisa kok. Kamu tuh nggak perlu ragu, kamu bisa confident dan kamu bisa melakukan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Karena kenapa yang gue highlight dari Wanita Wicara ini, dari experience teman-teman kita yang ada di komunitas, I'm pretty sure mereka ada di titik ini tuh pasti ada titik yang dimana jadi titik terendah, titik yang dimana mereka nggak dianggap apa-apa, titik yang dianggap bahwa mereka itu nggak bisa apa-apa. Dan gimana caranya orang ini bisa keluar dari titik itu dengan cara apa? Ya dengan cara kemauannya mereka pastinya kan untuk berubah. Entah berubahnya itu in a good way atau in a bad way, ya itu pilihannya orang masing-masing. Berubah untuk mengorbanin gak sih kalau kayak gitu? Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak kan ada batas-batasan. Berarti gue mau jenjang karir ke manajer. Tapi batasan perempuan tuh kayak mungkin cuti hamil, kan perusahaan mikirin itu juga kan. Gak mungkin nih gue kayak, menurut gue sendiri sih kayak, apa ya ini gue jadi manajer sedangkan dia hitungannya bulan depan mau cuti melahirkan, kan itu kayak menghambat, itu yang gue maksud. Nah itu yang gue maksud Fab, kayak
kita sebagai wanita kenapa sih harus dipertimbangkan itunya? Kenapa dipertimbangkan kayak aku udah punya 2 anak, aku bisa nggak ya jadi CEO? Aku udah menikah, bisa nggak ya aku se-fleksibel orang yang single? Kenapa harus itu dipertanyakan? Ini kalau kita membahas terkait dengan kesetaraan dan lain-lain ya. Cuman gue nggak pengen ngebahas ke sana lebih lanjut sih kalau dari gue sendiri. Kenapa? Karena itu terlalu wider dan kayaknya banyak banget platform-platform yang sudah ngebahas itu lebih lanjut. Tapi pribadi gue itu juga salah satu concern kenapa sih wanita itu dianggap atau dilihatnya dari sananya, kenapa nggak dari prestasinya, dari experience kita, achievement kita, target kita yang sudah tercapai atau apapun itu. Tapi yang gue bawa nih dalam Wanita Wicara ini adalah segala sesuatu problematic atau mungkin obstacle atau difficulties yang kalian hadapi dalam dunia bisnis, itu bisa make sure banget kita bisa diskusikan, kita bisa bernetworking di sini dan kita menyelesaikan masalah dan atau men-trigger dia untuk bisa mencapai apa yang dia jadikan goals untuk di dalam dunia bisnisnya mereka atau professionalism. Nah, di mana biasanya orang-orang tuh men-trigger kalau seandainya gini, ada sampel nyata itu akan membuat orang itu jauh lebih bisa semangat untuk melakukan perubahan. Contohnya? Misalkan, gue temen dekat sama lu. Misalkan, gue temen deket nih sama lu. Lu temen cewek gue misalkan. Nah, kalau seandainya gue ada perubahan, yang awalnya gue hanya staff level entry biasa, gue bisa untuk ada di titik sebagai manajer. Kan lo ada nge-trigger. Ini kalau seandainya orang berpikir positif ya, karena teman-teman kita pasti either memang jealous atau iri jadinya kan. Kalau berpikir positif, kok Kiki bisa ya dapat promotion dalam kurun waktu sekian waktu dan dia udah jadi manajer sekarang, misalkan kayak gitu. Nah, lu pasti bakal nanya dong, karena kita dekat kan. Dan lu nggak ada keraguan untuk nanya, Ki kok lu bisa sih kayak gitu? Nah, gue kasih tuh tips and triknya. Menurut aku kamu kayak gini, kamu kok kayak gini. Dan kamu orang yang belum memikirkan itu dan belum mengalami fase itu, bakal mikir bahwa oh ya juga ya, udahkah aku mencoba untuk tips and triknya dari Kiki? Udahkah aku melakukan untuk segala sesuatu yang di luar dari zona nyamanku sendiri untuk bisa mendapatkan achievement yang jauh lebih banyak gitu. Jadi hal itu sih Fab yang menurut aku kayak komunitas ini itu gue buat untuk bisa ada selevel fase itu. Oh gitu. Terus jadi Wanita Wicara itu garis besarnya gimana, Dek? So far kalau misalnya aku bisa membuat kalimat yang atau penjelasan yang jauh lebih simpel adalah platform ini kita buat untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan woman business, woman entrepreneur, yang memang kita bisa support another successfulnya kita bareng-bareng, yang dimana kita bisa promote, kita business pitching bareng di sini, kita sharing tips and trick dan juga networking, semuanya ada di Wanita Wicara. That's actually the target sih sebenarnya. Bagus sih begitu. Ya dong. Terus terakhir nih pertanyaan terakhir ya. Pantu. Jadi gini, yang gue pengen tanyain di dalam HC itu ada apa aja gitu di. Oke. Jadi ini agak cukup panjang ya, tapi aku harapkan ini bisa lebih bisa lebih terperinci lah, lu bisa paham untuk HC itu apa. First, HC itu adalah grup manajemennya atau ibaratnya mother of the company atau induknya. Terus yang di bawahnya itu ada lini-lini komunitas nih. Ada yang pertama Deep Talky, terus kemudian sudut pandang HR, terus gaya community, terus kemudian kita juga punya yang namanya Wanita Wicara. Sudut pandang HR itu kita punya 2 sub communities tambahan yang tadi gue sebutkan, yang dimana dia tuh punya Job Seeker Indonesia sama IHRDA untuk mensuplai terkait dengan semua aktivitas dan juga program di sudut pandang HR, profesionalitasnya berjalan dengan baik. Jadi so far kalau gue bisa sebutin sih ada 7 komunitas yang under dari HC ini gitu. Oke, udah cukup sekian aja ya interview kita ya. Yes, boleh. Thank you banget dan thank you banget udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang gue juga bisa untuk mendigging seperti ini ya komunitas gue juga. Jadi thank you Fab untuk pengen tahu HCI dan ya semoga bermanfaat dan lu bisa expose ke teman-teman lu juga yang kok seandainya emang butuh teman cerita. Basicnya di situ aja sih. Oke. Alright then.